tool Customer Journey Map. Tool ini digunakan oleh tim desain untuk memahami dengan sangat detail apa saja yang pelanggan alami ketika berinteraksi dengan perusahaan, ya, produk atau layanan kita. Apa yang bisa dilakukan dengan alat ini? Ya, yang pertama bisa membangun pemahaman bersama dengan tim tentang pengalaman pelanggan. Kemudian bisa mengidentifikasi pengalaman buruk atau negatif dari pelanggan. Ya, kemudian bisa memahami bagaimana interaksi yang dilakukan oleh pelanggan, memperbaiki kemungkinan adanya celah masalah, ya, saat pelanggan berinteraksi dengan produk atau layanan kita. Kemudian tim desain dapat merancang pengalaman pelanggan yang baru dan lebih baik lagi, ya, serta membantu mengembangkan produk dan layanan baru secara terus-menerus yang berpusat pada pelanggan. Sebagai informasi tambahan, tool ini dapat membangun empati dengan pelanggan, ya, dengan memvisualisasikan tindakan, pikiran, emosi, dan perasaannya yang muncul dalam suatu interaksi. Kemudian bisa melihat tindakan yang tidak terkait langsung dengan produk atau layanan. Nah, misalnya menunggu terlalu lama, antrian terlalu panjang. Nah, di situ bisa tercapture. Idealnya tool ini dapat dikerjakan oleh 4-6 orang anggota tim desain, di mana bisa dicampur dari desainer ahli maupun pemula. Ya, durasi yang dibutuhkan 2 jam atau lebih tergantung kepada kerumitan. Peralatan yang dibutuhkan, ya, yaitu post-it, pulpen, kemudian papan tulis yang besar. Nah, nantinya kertas post-it digunakan untuk menempelkan data hasil temuan di kolom template. Cara menerapkan tool ini, langkah yang pertama adalah pilih persona. Contohnya adalah Tari, pekerjaan kasir. Kemudian pilih skenario atau pekerjaan yang dilakukan oleh Tari, yaitu menerima pesanan, kemudian memproses pembayaran. Apa harapan dari Tari sebagai kasir? Tentu saja contohnya memproses pembayaran dengan baik dan lancar. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah Tari melakukan pekerjaan ini. Nah, sebelumnya, ya, sebelum menerima pesanan tentu saja Tari harus melakukan persiapan dulu, ya, persiapan kerja. Kemudian selama melakukan pekerjaan ini, Tari membuka atau membuat pesanan, ya, ke dalam sistem. Kemudian setelah itu Tari menyelesaikan pesanan, ya. Langkah yang keempat, tentukan interaksi yang dilakukan oleh persona sebelum, selama, dan setelah pekerjaan tersebut. Nah, ini contohnya tadi si Tari pada before, ya, sebelumnya melakukan persiapan kerja dulu. Kemudian selama melakukan pekerjaan tersebut dia membuat pesanan, dan setelahnya dia menyelesaikan pesanan. Nah, apa yang dilakukan pada saat persiapan kerja? Nah, ini contohnya, ya, si Tari melakukan presensi untuk memastikan dia hadir ke dalam sistem, kemudian menghidupkan komputer, dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan si Tari saat membuat pesanan? Oh, yaitu dia menginput pesanan ke dalam komputer, kemudian mengkonfirmasi pesanan kepada pelanggan apakah totalnya atau
makanan yang dipesan itu sudah benar. Nah, sampai nanti memberikan stroke dan memberikan stempel lunas. Nah, kemudian aksi yang dilakukan untuk penyelesaian pesanan yaitu si tari menyimpan stroke, kemudian menghitung total penjualan harian. Langkah yang kelima, tambahkan apa yang dipikirkan oleh persona itu ya pada masing-masing aktivitas ini. Nah, ini contohnya ya, si tari berpikir ya untuk melakukan persiapan kerja dia harus datang tepat waktu, kemudian semua peralatan baik komputer dan printer ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian saat membuat pesanan ya, si tari harus teliti dalam menginput pesanan. Kemudian saat menyelesaikan pesanan, si tari berharap ya uang yang ada di uang yang ada di dalam mesin kasir ini sama dengan total penjualan harian. Nah, kemudian langkah yang keenam, apa emosi yang dia rasakan ya, oleh persona rasakan. Nah, ini contohnya si tari pada saat melakukan persiapan kerja dia senang ya, kemudian saat dia membuat pesanan, nah di sini mungkin netral ya, bahkan bisa juga agak capek ya karena memproses antrian gitu ya. Nah, kemudian saat menyelesaikan pesanan, ya ini contohnya si tari merasakan senang. Langkah yang ketujuh, definisikan proses apa yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, ini contohnya ya, pada saat si tari membuat pesanan, ya emosi dia mungkin ada juga capek ya, atau marah ya karena antrian yang panjang. Nah, maka ini bisa kita perbaiki prosesnya atau ditingkatkan supaya pelanggan dapat menginput sendiri pesanannya. Kemudian langkah yang kedelapan ya, langkah yang terakhir, definisikan siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing proses ini. Nah, ini contohnya ya, pada saat persiapan kerja yang bertanggung jawab adalah manajer kasir. Kemudian saat melakukan aktivitas ini si kasir. Kemudian saat menyelesaikan pesanan juga kasir yang bertanggung jawab. Ini adalah template dari tool Customer Journey Map. Nah, ini adalah contoh yang telah diisi dengan data secara keseluruhan.